Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atikah, NIM 2015-0037 dari Prodi Perbankan Syariah 3A. Saya akan membacakan hasil makalah saya dari materi 16 yang berjudul Pemikiran Ekonomi Al-Maqrizi. Riwayat hidup Al-Maqrizi. Nama lengkap Al-Maqrizi adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Huzaini. Ia lahir di desa Burjawan, Kairo, pada tahun 766 Hijriah. Keluarganya berasal dari Makarizah, sebuah desa yang terletak di kota Balabak. Oleh karena itu, ia cenderung dikenal Al-Maqrizi. Al-Maqrizi merupakan sosok yang sangat mencintai ilmu. Sejak kecil, ia gemar melakukan rihlah ilmiah. Pada tahun 811 Hijriah, Al-Maqrizi sebagai pelaku administrasi wakaf di Kalansiah sambil bekerja di rumah sakit An-Nuri, Damaskus. Setelah sekitar 10 tahun menetap di Damaskus, Al-Maqrizi kembali ke Kairo. Sejak itu, ia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintahan dan menghabiskan waktunya dengan ilmu. Pada tahun 834 Hijriah, ia bersama keluarganya menunaikan ibadah haji dan bermukim di Mekah selama beberapa waktu untuk menuntut ilmu serta mengajarkan hadis dan menulis sejarah. 5 tahun kemudian, Al-Maqrizi kembali ke kampung halamannya, Burjawan, Kairo. Di sini ia juga aktif mengajar dan menulis, terutama sejarah Islam, hingga terkenal sebagai seorang sejarawan besar pada abad ke-9 Hijriah. Al-Maqrizi meninggal dunia di Kairo pada tanggal 27 Ramadan 845 Hijriah. Karya-karya Al-Maqrizi. Selama hidupnya, Al-Maqrizi produktif menulis berbagai bidang ilmu, terutama sejarah Islam. Lebih dari 100 buku yang buah karya tulis telah dihasilkan, baik berbentuk buku kecil maupun besar. Buku-buku kecilnya memiliki urgensi yang khas serta menguraikan berbagai macam ilmu yang tidak terbatas pada tulisan sejarah. Al-Sayal mengelompokkan buku-buku kecil tersebut menjadi 4 kategori, sedangkan buku-buku besar menjadi 3 kategori. Pemikiran ekonomi Al-Maqrizi. Al-Maqrizi berada pada fase kedua dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, sebuah fase yang mulai terlihat tanda-tanda melambatnya sebagai kegiatan intelektual yang inovatif dalam dunia Islam. Al-Maqrizi merupakan pemikir ekonomi Islam yang melakukan studi khusus tentang uang dan inflasi. Fokus perhatian Al-Maqrizi terhadap dua aspek yang di masa pemerintahan Rasulullah dan Al-Khulafa Rasyidin tidak menimbulkan masalah ini. Tampaknya dilatar belakangi oleh semakin banyaknya penyimpangan nilai-nilai Islam, terutama dalam kedua aspek tersebut. Pada masa hidupnya, Al-Maqrizi dikenal sebagai seorang pengkritik keras kebijakan moneter yang ditetapkan pemerintahan Bani Mamluk Burji, yang dianggap sebagai sumber malapetaka yang menghancurkan perekonomian negara dan masyarakat Mesir. Dengan berbekal pengalaman yang memadai sebagai muhtasib, Al-Maqrizi membahas permasalahan inflasi dan peranan uang di dalamnya, sebuah pembahasan yang sangat menakjubkan di masa itu, karena mengkorelasikan dua hal yang sangat jarang dilakukan oleh para pemikir Muslim maupun Barat. Dalam karyanya tersebut, Al-Maqrizi ingin membuktikan bahwa inflasi yang terjadi pada periode 806 sampai 808 Hijriah adalah berbeda dengan inflasi yang terjadi pada periode-periode sebelumnya sepanjang sejarah Mesir. Wawasan modern teori Al-Maqrizi. 1. Konsep uang. Konsep uang terbagi menjadi beberapa bagian. Dijelaskan dalam beberapa bagian, yaitu sejarah dan fungsi uang. A. Sejarah dan fungsi uang. Bagi Al-Maqrizi, mata uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, karena dengan menggunakan uang, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas kehidupannya. Oleh karena itu, untuk membuktikan validitas premisnya terhadap permasalahan ini, mengungkapkan sejarah penggunaan mata uang oleh umat manusia sejak masa dahulu kala hingga hidupnya berada di bawah pemerintahan dinasti Mamluk. B. Implikasi penciptaan mata uang buruk. Al-Maqrizi menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk
yang buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Menurut Al-Makrizi, hal tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh pergantian penguasa dan dinasti yang masing-masing menetapkan kebijakan yang berbeda dengan pencetakan bentuk serta nilai dinar dan dirham sebagai C. Konsep daya beli uang. Menurut Al-Makrizi, pencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dan pemerintahan untuk menggunakan uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Pengabaian terhadap hal ini sehingga terjadi peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan uang dengan aktivitas produksi, dengan menyebabkan daya beli real uang mengalami penurunan. Dengan mengemukakan berbagai fakta bencana kelaparan yang pernah terjadi di Mesir, Al-Makrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan seluruh masyarakat di seluruh dunia sejak masa dahulu hingga sekarang. Dalam uraian berikutnya, Al-Makrizi membahas permasalahan inflasi secara lebih mendetail. Ia mengklarifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua hal, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. 3. Korupsi dan administrasi yang buruk. Al-Makrizi ketiga, korupsi dan administrasi yang buruk. Al-Makrizi menyatakan bahwa pengangkatan para pejabat pemerintahan yang berdasarkan pemberian suap dan bukan kapabilitas akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas pada berbagai jabatan penting dan terhormat, baik di kalangan legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Mereka rela menggadaikan seluruh harta miliknya sebagai kompensasi untuk meraih jabatan yang diinginkan serta kebutuhan sehari-hari sebagai pejabat. 4. Pajak yang berlebihan. Menurut Al-Makrizi, akibat dominasi para pejabat bermental korupsi dalam suatu pemerintahan, pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis. Sebagai kompensasinya, mereka menerapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan memberlakukan berbagai pajak baru serta menaikkan tingkat pajak yang sudah ada. Konsekuensinya, biaya-biaya penggarapan tanah, penaburan benih, pengobatan hasil panen, dan sebagainya meningkat. 5. Peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Seperti yang telah disinggung di atas, pada awalnya uang fulus yang mempunyai nilai instiransi ketika instrintik jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya dicetak sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak signifikan. Keadaan ini menempatkan fulus sebagai standar nilai yang sebagian besar barang dan jasa. Kebijakan pencetakan fulus secara besar-besaran menurut Al-Makrizi sangat mempengaruhi penurunan nilai mata uang secara drastis. Akibatnya, uang tidak lagi bernilai dan harga-harga membumbung tinggi yang pada gilirannya menimbulkan kelangkaan bahan makanan. Sekian isi makalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika instrintik jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya dicetak sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak signifikan. Keadaan ini menempatkan fulus sebagai standar nilai yang sebagian besar barang dan jasa. Kebijakan pencetakan fulus secara besar-besaran menurut Al-Makrizi sangat mempengaruhi penurunan nilai mata uang secara drastis. Akibatnya,
uang tidak lagi bernilai dan harga-harga membumbung tinggi yang pada gilirannya menimbulkan kelangkaan bahan makanan. Sekian isi makalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.